desa ya masih alhamdulillah. Saya kalau pulang capung masih ada, capung. Terus apalah masih banyak, jangkrik, terus kupu-kupu masih. Kalau di Jakarta paling yang ada itu kebanyakannya tikus ya, tikus. Apalagi tikus-tikus kantor ya. Oh, tikus kantor. Nah, saya pernah baca itu di buku biologi kah. Kenapa kok sekarang kayak serangga itu jarang, apalagi misalkan di kota. Itu karena faktor apa? Sinyal HP Android. Pokoknya sinyal. Kartu XL, kartu Axis, kartu Telkomsel, tetak bengek lah. Itu yang bikin mereka itu makhluk-makhluk kayak capung apakah? Punah, mati. Padahal nggak kelihatan ya. Mana? Sinyal nggak kelihatan. Saya ini bawa HP. Kartunya M3. Mana sinyalnya mana? Ada nggak? Tapi menurut capung ada. Menurut capung, menurut laba-laba nggak ada. Kalau misalkan kita ketik SMS atau telepon, serodot. Jadi kayak benang, tahu? Kayak benang. Jadi pas capung lewat kok, des, tembus, kayak ditembak, der. Mati. Nah, sekarang yang pakai HP berapa coba? Tiap orang itu pakai HP. Tiap orang pakai HP. Semua rata-rata pakai HP. Belum wifi, belum tetak bengek lah. Kasih, wah. Jadi pas capung itu keluar dari sarangnya ya, serodot. Jadi tembak, pada jatuh. Sampai kan capung itu juga ada yang hamil ya, yang betina kan, itu terbunuh, keguguran kan. Wah, keguguran. Wah, putus asa gitu. Jadi sebelum keluar dari sarang bunuh diri. Percuma. Itu di Jakarta. Kalau di desa ya alhamdulillah. Soalnya desa itu masih banyak pelarian. Jadi capung itu masih banyak tempat pelarian. Hutan-hutan kah? Suruh langsung atau ke sawah-sawah. Sawah-sawah yang enggak ada tiang kartu ngono kan. Kan biasanya kan kayak gendang, tahu ya? Itu sinyal itu kan. Tiang-tiang yang masang sinyal kan. Kalau sawah-sawah yang ada pasang tiang itu enggak ada. Nah, di desa itu masih ada sawah yang pelosok-pelosok. Nah, capung masih ada tuh. Seneng gak? Masih seneng? Nah, seneng. Masih dikasih kesempatan hidup. Oh, manusia itu jahat sebenarnya kan. Secara tidak langsung jahat. Kamu gak kerasa ya jahatnya manusia ya gitu. Makhluk lain mah kayak serangga yang makhluk lemah kan. Nggak terima sebenarnya, brengsek. Manusia itu brengsek ya. Tapi ya hanya mengepentingkan pribadi. Ya motor juga sama. Ya alat transportasi kendaraan itu jahat. Itu malaikat yang jaga ini kah? Bau asap kan. Wow. Semakin ultraviolet semakin tipis. Apa namanya ya? Ozonnya semakin tipis. Intinya yang bikin kiamat itu ya manusianya sendiri ya. Katanya sih modernisasi katanya apa-apa serba instan ya. Kamu dari sini ke Jakarta berapa jam? Kamu pengen mengasih tahu komunikasi jarak jauh bisa. Padahal la farqa baina zaman dulu zaman sekarang. Dulu juga bisa. Ini justru lebih sakti zaman dulu, nggak pakai alat. Pakainya telepati. Misalkan saya mau hubungi siapa ya? Bisril. Oh. Bisril. Terasa. Iya, Kang. Oh.
Apa Kang? Buatin kopi. Buatin kopi. Oh, kopi apa Kang? Oh, dulu gitu. Kamu belum mengalami orang-orang dulu ya? Saya itu ngalami kakek saya yang kedua sakti. Gitu. Tahuan, orangnya tahuan. Oh, kayak. Sekarang nggak ada, ilmu itu hilang karena mengandalkan modern katanya. Alat, mesin, tetap bengek lah. Kalau pengen jarak jauh bisa pakai ilmu lipat bumi. Ada kan pernah dengar nggak lipat bumi? Dari sini ke Jakarta 1 menit. Pengen Sul, ilmu kayak gitu Sul. Ada Sul. 1 menit cepet. Bukan ngecerit ya, bukan ngecerit. Maksudnya kamu ke Jakarta 1 menit seret. Cepet. Itu zaman dulu pada bisa rata-rata. Sekarang nggak bisa karena sekarang itu mengandalkan eksternal yang di luar. Wes, coba pikir baik, pikir. Komputer, Android dan lain-lain, katanya canggih ya. Yang buat siapa? Manusia kan? Manusia, berarti manusia lebih canggih kan? Mikirnya gitu. Iya, manusia kok bisa nyiptain kayak Android, komputer, bahkan bisa nyiptain apa? Berarti manusia hebat secara tidak langsung kan? Nah, gitu. Cara mikirnya gitu coba Sul. Ya Sul, cara mikirnya gitu. Apa ahadu sulihi salah sijine pira-pira huruf asale mak iku harfa ilatin rupa huruf ilat nahu wajada wa qala wa sa'a wajada nemu wa qala lan dawu wa sa'alan lumaku walikullin lan iku kedua saben-saben suwiji-wiji minasohe saking binasohe atau saking fi'il sohe wal mu'talan fi'il mu'tal aksamun utawi pira-pira bagian. Aksamu sohe utawi aihada utawi iki mertelaken aksamu sohe pira-pira bagian sohe fiil sohe yang qasimu dadi kebagi apa sohihu fiil sohe ila salim maring salim wa mudhaaf lan mudhaaf wa mahmuz lan bina mahmuz. Berarti bina sohe itu ada 3 ya. Jadi ada bina sohe salim, bina sohe mudhaaf, bina sohe mahmuz. Fasalim mangkau ta'i kang aran salim iku ma fi'il salimat kang selamat apa usuluhu pira-pira huruf asale ma min ahrufil ilati saking pira-pira huruf ilat wal hamzalan hamzah wa tad'if lan tasdid qadaraba wa nasara wa qa'ada wa jalasa fa idzan maka dalam naklikane masalimat usuluhu yakunu mangka ana apa kulu salimin saben-saben fiil kang salim iku sahihan fiil sahih wala aksalan ora ana kebalikan iku maujud. Berarti setiap yang salim itu sahih tapi tidak setiap sahih itu salim. Wal mudhaaf lan utawi kang arep mudhaaf wal mudhaaf lan utawi kang mudhaaf wa yuqalu lan den ucapaken lahu mari mudhaaf apa al asum budeg ya summum bukmun iya budeg ya lisidatihi karena tasdide mudhaaf yang qasimu dadi kebagi ilal kisma ini maring rong bagian mudhaaf asulasi rupane mudhaaf asulasi mudhaaf kang bangsa 3 huruf wa mazidihi lan mazid sulasi wa mudhaaf rubai wa mudhaaf fi'il kang bangsa 4 huruf mudhaaf kang bangsa 4 huruf
Fa mudha'afu sulasi wa mazidih, maka utawi mudha'af kang bangsa telung huruf wa mazidih lan tambahan sulasi, mazid sulasi iku ma fi'il atau mudha'af ya, kanat kang ana apa ainuhu ain fi'il ma walamuhu lan lam fi'il ma iku min jinsin wahidin saking jenis kang siji, nahu farra wa madda imtada istamtadda. Farra lumayu madda manjangaken, wawa utawi mudhaf sulasi majid iku mahalun nadhrin, mahal atau tempat angen-angen atau tempat mikir kang bangsa sorof, tempat mikir kang bangsa sorof. Wa mudhaf arubai utawi kang aran mudhaf kang bangsa patang huruf iku ma mudhaf kanas kang ana apa fa'uhu fa fi'ile ma walamuhu lan lam fi'ile ma al ula kang pertama iku min jinsin saking tunggal jenis atau saking siji jenis atau iya tunggal bae. Wa ainuhu lan ain fi'ile ma walamuhu lan lam fi'ile ma asania kang kaping pindho iku min jinsin saking jenis saking tunggal jenis kang liyan. Kazal zala wa as'asa wa qalqala. Di kekuatan manusia itu muncul ketika ditekan sama dihina, itu muncul kurama atau rasa enggaknya kan muncul. Kalau bahasa Naruto kan yang nggak tahu Naruto ya apa rasa enggan kalau habis itu dicemooh lah, wah brengsek, langsung keluar ngaji saya. Wis, assalamualaikum. Wah, saya cari guru yang bijaksana kan. Itu kan tidak bijaksana itu ya. Itu menghina di muka umum kan. Brengsek. Cari guru kiro yang ngajar tauhid tapi bijaksana kan. Ditemuin itu rata-rata enggak ada yang bijaksana, pada nyemooh terus. Tuh sing bijak siapa ya? Nah, daripada ketemu orang dicemooh terus, otodidak jadinya di HP kan. Itu sering nonton muamar kan, dengerin muamar. Oh ini ya, oh dilatih terus ya, dilatih sampai ya alhamdulillah kan. Jadi guru ngaji yang ya ngecemooh itu ngagumin. Itu. Jadi saya berterima kasih sama guru yang awal itu, terima kasih karena mengeluarkan kurama saya ya. Jadi energi ini kekuatannya gak keluar. Makanya sering-seringlah dihina ya, sering-seringlah dihina. Jadi kan dihina saya terus, Jak. Senang, Jak. Alhamdulillah saya dihina. Oh, no. Jadi jangan marah kamu dihina, jangan marah. Itu sama saja dia lagi mengeluarkan membuka pintu kekuatan kita. Kalau di Dragon Ball kan super saya ya. Terus kalau di One Piece haki haki raja kan. Buah iblis, makan buah iblis Terus di anime apa lagi? Naruto, yaitu Rasengan kalau tidak mode sage iya, sebenarnya manusia di dunia nyata juga gitu, sebenarnya ada, tapi kenapa pada biasa banget? Karena terlalu di zona nyaman. Kamu itu di zona nyaman terus kan, jadi kekuatannya nggak ada. Makanya kamu sering disiksa kudunya kan. Terus saya bikin setruman apa kan? Setrum. Oh. Mana Jak? Sini Jak. Apa Kang? Setrum. Kayak itu jahat kayak. Kamu harus disiksa supaya keluar kekuatan kamu ya. Setrum lagi. Terus blok jatuh lah, blok. Dia masih ninggal apa gitu.
pingsan, biarin. Sadar lagi, cak, setrum lagi cak. Disiksa apa disiksa? Terus mau disiksa. Itu sebenarnya kenapa orang itu pada marah ketika ditakjir apa? Saya itu dulu pernah ditakjir, pernah. Gara-gara kabur kan, nonton bioskop ya. Jadi pas ngaji, bosen ngaji terus ah. Maksudnya udah paham gitu, maksudnya ngaji gitulah. Nonton bioskop. Ya, saya tuh filmnya apa ya? Holmes, tahu Holmes? Detektif kah? Gitu. Wah, masa nggak tahu lah. Holmes. Nonton bagus kan, detektif kan. Barang pulang jam berapa ya? Ya dulu itu malam. Kabur lewat sawah. Di sawahnya ada kamanan kah? Seret. Nyongek. Langsung dicabut, dibawa ke kantor, diguyur. Aduh. Terus sholat taubat. Allahu Akbar. Astagfirullah. Terus habis itu ya udahlah. Makanya saya nggak keluar pondok. Ya ngusilin orang kayak apa ya. Itu yang bab awal itu ya. Yang qasimu al-fi'lu ila madin wa mudhari wa amr. Madi ini sudah maklum sebenarnya, kamu bahas ini lagi kah? Definisi mudhari kah? Sudah maklum, tapi nggak apa-apa, semakin diulangi semakin enak. Maksudnya cepet ditangkap, masuk ke alam bawah sadar ya. Madi itu fi'il madi apa? Madala ala hudusi syai' qabla zamani takalum. Ya sama aja ya. Jadi fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang sebelum waktu berbicara alias sudah lewat. Misalnya ngomong ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Telah datangnya ini sudah lewat. Jadi terjadinya Zaid itu datang sebelum saya ngomong sudah terjadi. Alamatnya bisa menerima tak fa'il, tak taknis. Wis, mudhari madalla ala hudusi syai' fi zamani takalum. Jadi fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu di waktu ngomong. Au ba'dahu atau sesudah ngomong. Di waktu ngomong. Bebarengan kah dengan aktivitas ngomong sama aktivitas itu bareng atau ya akan datang. Dan patut di mudhari itu zamannya hal sama istiqbal. Dan tertentu fi'il mudhari zaman hal ketika ada huruf-huruf ya, kayak misalkan lam ibtida, la ma, la nafi, manafi, itu ntar fi'il mudhari'nya hal, zamannya hal. Inni la yahzununi an tadhhabu bih. Nah ini kan la yahzununi kena lam ibtida, berarti sesungguhnya saya, ini kan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Yakub yang matanya buta gara-gara nangis kan, nangisin Nabi Yusuf. Nggak datang, nangis sampai buta, Sesungguhnya saya ini sedang resah. Sesungguhnya saya dengan kamu membawa Musa membuat saya resah. Ini pas ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu bilang ke Nabi Yakub, Bapak kek misal, Nabi Yusuf saya buat ya ajak main-main, tapi jauh, gak apa-apa ya. Inilah yahzununi an tadhhabu. Maksudnya kan sedang terjadi difitnah kan, sampai dibuang di sumur.
kejam ya. Tapi fitnah itu akan hancur dengan sabar. Fasbir sobron jamila. Sabarlah dengan sabar yang cantik, yang indah. Sabarnya dengan indah kan. Ada sabar itu ada yang nggak indah. Muka merengut, ya kan sabar. Tidur galau itu sabar tapi nggak jamil. Yang maksudnya fasbir sobron jamila itu ya nggak dianggap gitu, kayak masalah itu kayak nggak ada. Itu tingkatan hebat, tapi orang-orang tertentu saya juga belum bisa. Fasbir sobron jamila. Kan Nabi Yusuf sabar terus ya, sabar. Difitnah sama siapa? Zina kan, dituduh zina. Siapa? Pas Nabi Yusuf di kamar terus siapa Sul? Fir'aun. Siti Zulaikha ya, itu Zulaikha. Ya paling enggak harus tahu sedikit sejarah lah ya, jangan kosong Kang. Jangan gambarnya susu bakor Kang, atau gambarnya apa Kang, jaki kan Bu. Jaki apa? Ngantuk. Jaki. Jadi layah jununi sedang sedih, jadi kesedihannya sedang terjadi. La yuhibbullahu jahra bisu minal qaul. La yuhibbu, Allah tidak mencintai berkata kasar ya, atau berkata yang berdampak jelek. Yuhibbu ketemu lanafi, jadi masanya hal, zaman hal. Yuhibbunya kan ingat kalau dawam ya, jadi masanya itu terus berlaku, berlaku. Sekarang ketika terjadi ya ini berlaku terus. La yuhibbu, Allah tidak cinta atau tidak suka sama orang yang berkata kasar. Nggak boleh ya ngomong-ngomong yang kotor-kotor kan. Kalau saya itu jujur sebenarnya, kalau di sini itu pas saya di kamar kayak atau saya jalan kayak terus ada santri ngomong bahasa binatang kan, lalu langsung saya itu langsung matanya merah, terus nggak terima kan. Siapa yang bilang? Pas saya di DM itu ada yang bilang itu, saya keluar kepret. Si siapa ya? Oh, adalah kepret 3 orang. Ini, mana pipinnya? Pak. Jangan ngomong gitu lagi. Kasih tahu yang lain. Jangan ngomong bahasa binatang keluar apa. Paling enggak ya apa kayak. Wis. Terus 2 hari lagi ada yang gitu keluar lagi. Mana pipinnya? Pak. Jangan gitu lagi. Jadi kebiasaan. Kan ngomong-ngomong yang ide itu bagus, banyak kan. Jadi kosakata itu banyak kan. Kata-kata bahasa itu banyak, selain itu gak bisa. Misalkan jangkrikku, kinjengku misalnya. Apa kan? Bahasa apa kan? Kelinciku misalnya. Kecoa lu kalau misalnya. Tapi kayaknya gak serem ya. Gak apa-apa wis. Ya, gak apa-apa. Tapi Allah gak suka gitu sama orang-orang yang berkatanya itu kan mengindikasikan dalam hatinya kan. Orang yang ngomong seperti itu mengindikasikan dalam hatinya. Berarti hatinya ya ada sifat binatang. Lebih mendominasi sifat binatang daripada sifat malaikatnya, sifat yang lainnya tuh.
Jadi sifat binatangnya lebih mendominasi. Ciri-cirinya dari apa? Perkataannya. Dia itu perkataannya kayak apa nih? Wah, banyak bahasa binatangnya berarti mendominasi sifat binatangnya. Tapi nggak kelihatan. Ya di pondok. Kalau di luar kelihatan. Ini juga ada yang kepleset sifat binatangnya keluar. Ya kan? Bikin kasus maksudnya kan? Keluar. Itu nggak usah, kalau menerka-nerka orang nggak usah pakai orang, nggak pakai muka apa. Misalkan dengar suaranya aja kak. Misalkan suaranya si Bagus. Iya kang. Mau ngapalin kang. Wah ini susah diatur. Suaranya itu mengindikasikan si Bagus itu orangnya susah diatur. Oh mana? Bisa nebak ya. Iya, cuman dari suara, gelombang frekuensi suara kak. Langsung. Oh. Pengen punya gitu ilmu gitu Sul. Nah. Saya tertarik sama. Iskandar kan jarang ngomong. Pas ngomong, tahu, oh karakternya gini. Tapi nggak usah disebut, belum siap. Ya itulah. Jadi layuhibul. Kenapa Allah itu dalam Quran ya masalah ucapan kok dipermasalahkan? Karena mengindikasikan hati. Ini kan sebenarnya nggak perlu amat ya. Pembahasan ucapan kok dibahas di Quran kan? Tapi ya sebuah dilalah ya. Ya nggak apa-apa berkata keras apa-apa, tapi yang pun ada etikanya kan, apa-apa. Terus wama tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ini surat Luqman ya Luqman ayat terakhir 34 Islam. Hafid ya saya berarti ya. Di sini ada tulisannya kalau surat Luqman. Jadi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Berarti mana? Ma ya, di ma